Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Ulfiani Rifai dengan NIM 130-2023-0350 dari kelas B1, frekuensi TI PBO 11. Video ini saya buat untuk memenuhi asistensi ketiga dari praktikum pemrograman berorientasi objek. Oke. Sebelumnya, program yang saya buat ini akan mengimplementasikan 3 modul. Yang pertama ada GUI atau Graphical User Interface, yang kedua ada exception handling, dan yang ketiga ada koneksi ke database. Jadi, saya jelaskan dulu untuk bagian foldernya. Di sini saya sudah buat project dengan nama sistem RS350. Dalam project ini saya buat sebuah package dengan nama rumah sakit. Di dalam package rumah sakit ini saya buat beberapa kelas. Ada database connection, ada rawat inap menu, ada rawat jalan menu, sistem rumah sakit, dan tambah pasien form. Selain itu, saya tambahkan di libraries itu konektor. Jadi konektor ini akan menghubungkan setiap data yang saya inputkan di program untuk sehingga dapat masuk ke database atau MySQL. Di MySQL sendiri saya sudah buat database-nya dengan nama rumah sakit, terus ada 2 tabel, ada pasien inap dengan pasien jalan. Di pasien inap itu ada beberapa field atau kolomnya, ada ID, ada nama, ada jenis kelamin, ada alamat, ada umur, dan hari dirawatnya. Sedangkan untuk tabel pasien jalan itu ada ID, nama, jenis kelamin, alamat, umur, jadwal hari, dan jadwal jam. Jadi harusnya setiap data yang saya inputkan nantinya akan masuk ke database. Oke, selanjutnya saya jelaskan dulu apa itu database connection fungsinya. Database connection ini fungsinya itu membuat koneksi antara program Java dengan database pada MySQL. Terus ada rawat inap menu. Rawat inap menu ini berfungsi untuk menampilkan tabel data pasien rawat inap. Kemudian ada rawat jalan menu. Rawat jalan menu ini fungsinya akan menampilkan tabel data pasien rawat jalan. Kemudian ada sistem rumah sakit. Ini merupakan tampilan utama pada aplikasi dengan tombol navigasi. Kemudian ada tambah pasien form yang merupakan form GUI untuk input pasien. Form dinamis tergantung pada jenis rawat. Tujuan program ini adalah membantu administrasi rumah sakit dalam mengelola data pasien, baik pasien rawat inap maupun rawat jalan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dari implementasinya. Untuk implementasi pertama yaitu Graphical User Interface. Jadi, Graphical User Interface itu merupakan antarmuka pengguna berbasis grafis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan program melalui elemen visual seperti jendela, tombol, form, dan menu. Dengan GUI, pengguna tidak perlu mengetik perintah di terminal, melainkan menggunakan klik, input teks, dan pilihan visual lainnya. Untuk implementasi GUI-nya sendiri itu pada kelas sistem rumah sakit. Di bagian set extends title, set extends state yang ini, di sini terdapat G-frame. G-frame adalah jendela utama aplikasi. Kemudian ada set extends state G-frame. Ini akan membuat jendela tampilan itu full screen saat dijalankan, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih maksimal. Kemudian ada set default close operation exit on close. Ini memastikan aplikasi berhenti sepenuhnya ketika ditutup oleh pengguna. Kemudian ada G-button, button tambah. Create styled button. Di sini, G-button itu merupakan tombol GUI yang dapat ditekan. Kemudian ada create styled button.
Ini merupakan metode untuk membuat tombol dengan desain warna coklat, teks putih, dan ukurannya yang besar. Kemudian ada Add Action Listener. Ini merupakan, ini artinya itu ketika tombol diklik, program akan membuka jendela baru atau jendela tambah pasien form yang juga merupakan tampilan GUI. Kemudian implementasi GUI juga ada pada tambah pasien form. Di sini ada combo, sini ada combo perawat. Di sini combo perawat. Nah, di sini combo perawat itu merupakan G-combo box atau drop down untuk memilih jenis perawatan pasien. Ketika pengguna memilih atau ketika pengguna mengganti pilihan, program itu mengubah isi form secara dinamis. Ketika yang dipilih itu rawat inap, maka inputan hari yang dirawat akan muncul. Namun ketika pengguna itu menginputkan rawat jalan atau memilih rawat jalan, maka form akan menampilkan input untuk jadwal kontrol berupa jadwal hari dan jadwal jam. Kemudian ada form panel revalidate. Ini merupakan beserta ribbon ini digunakan untuk menyegarkan tampilan form agar perubahan layout langsung terlihat. Kemudian implementasi GUI ada juga pada di rawat inap dan rawat jalan. Di sini terdapat string kolom. Sini ada string kolom. Di sini string kolom. Jadi, di sini terdapat gtable. Gtable ini digunakan untuk menampilkan data pasien dalam bentuk tabel, baris, dan kolom. Kolom ditentukan oleh array columns. Kemudian ada default table model. Ini merupakan model data untuk tabel tersebut dan akan diisi dari database. Kemudian ada table set row. Jadi fungsi dari table set row itu table set row height ini membuat tinggi baris tabel cukup besar sehingga mudah dibaca. Oke, itu untuk implementasi GUI. Selanjutnya implementasi kedua pada modul 7 yaitu exception handling. Jadi, exception handling itu merupakan mekanisme dalam pemrograman untuk menangani error atau kondisi tak terduga yang terjadi saat program berjalan. Tanpa adanya exception handling, program bisa langsung berhenti saat terjadi kesalahan atau crash. Di sini untuk implementasi exception handling-nya itu pertama ada validasi input pada kelas tambah pasien form. Di bagian ini, try umur. Di sini integer parse integer akan gagal jika inputannya itu bukan angka. Kemudian try cat itu digunakan untuk menangani kesalahan tersebut. Ketika error, program tidak berhenti, tapi menampilkan pesan menggunakan G-option panel agar user bisa memperbaiki inputan. Jadi jika bukan angka yang diinputkan, maka akan tampil pesan umur harus angka nantinya. Kemudian pengimplementasian kedua itu adalah penanganan kegagalan simpan data pada kelas yang sama tambah pasien form. Di bagian try connection. Di sini try with research. Try with research ini digunakan untuk mengelola koneksi database secara otomatis. Jika terjadi error saat eksekusi, maka PS execute update itu akan dilempar ke SQL exception sehingga akan menampilkan gagal simpan data. Dengan block catch ini, error ditangani dan pengguna diberi pesan
bukan crash, tapi ada peringatan ramah kayak gagal simpan data, atau ketika berhasil itu ada pesannya data pasien berhasil disimpan. Kemudian penanganan error kedua ada juga di rawat inap menu. Penanganan error update dan delete. Itu pada ini. Try, prepare, statement. Di sini, saat user menghapus data, ketika user menghapus data, sini ada ini. Ketika user itu menghapus data, bisa terjadi kesalahan, misalnya ID-nya tidak ditemukan atau database-nya yang tidak aktif. Kemudian ada program menangani semua ini dengan TryCat agar aplikasi tidak berhenti secara tiba-tiba dan tetap dipakai oleh koneksi user lain. Selanjutnya untuk mengimplementasikan ketiga itu ada koneksi database, yaitu jadi koneksi database itu adalah proses menghubungkan program dengan sistem database agar data bisa disimpan, diubah, dan diambil kembali secara terstruktur di aplikasi Java. Koneksi ke database MySQL digunakan menggunakan JDBC atau Java Database Connectivity. Untuk pengimplementasiannya itu tentunya ada di kelas Database Connection. Di bagian sini public class Database Connection, public static get connection. Jadi metode ini mengembalikan objek connection yang bisa digunakan untuk mengakses database. Kemudian ada driver manager get connection merupakan metode standar Java untuk membuka koneksi. Kelas ini saya buat terpisah agar koneksinya itu bisa digunakan ulang di seluruh aplikasi tanpa mengulang-ulang kode. Kemudian untuk simpan data ke database-nya itu ada di kelas tambah pasien form. Di sini pada bagian string SQL. The string SQL. String SQL. Nah, di sini string SQL. Di sini terdapat proses penyimpanan data ke database pasien inap. Kemudian digunakan prepare statement SQL itu untuk menghindari SQL injection. Kemudian ada execute update. Execute update ini digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL dan akan berhasil jika datanya itu valid. Kemudian diambil datanya itu dari database untuk rawat inap menu. Sini ada statement. Di mana statement ini nantinya digunakan untuk menjalankan perintah select agar data bisa dibaca dari database. Kemudian ada result set. Nah, result set ini digunakan untuk menyimpan hasil query, kemudian dibaca baris demi baris. Kemudian ada model at row. Ini digunakan agar ditambahkan setiap baris ditambahkan ke model tabel di GUI agar muncul di tampilan. Kemudian ada hapus datanya juga. Pada rawat inap menu, dia ada ini statement
Di sini menghapus data dari tabel pasien berdasarkan ID. Tanda tanya ini diganti nilainya dengan metode setInteger 1 atau ID untuk menjaga injection. Kemudian execute update untuk mengeksekusi perintah. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Di sini akan ada tampilan beberapa menu, ada tambah pasien, lihat pasien rawat inap, lihat pasien rawat jalan, dan keluar. Kita coba lakukan tambah pasien. Kita kita inputkan namanya Andi, jenis kelaminnya itu laki-laki, alamatnya itu Goa, kemudian umurnya 20. Di sini saya akan pilih jenis perawatan rawat inap sehingga inputannya ada hari dirawat. Kita masukkan hari Selasa 2 Juni 2025. Sini kita simpan. Maka akan ada tampil pesan data pasien berhasil disimpan. Karena tadi kita buat masukkan dia di rawat inap, kita coba lihat pasien rawat inap. Nah, di sini data pasien yang sudah kita inputkan untuk pasien rawat inap itu sudah masuk. Kita coba cek juga di database. Di sini kita masuk ke pasien inap. Nah, di sini datanya sudah masuk di database. Datanya juga sudah masuk di database. Kemudian kita lakukan input lagi. Kita coba lakukan input Aisyah. Dia jenisnya kelaminnya perempuan, alamatnya Sudiang, umurnya itu 15 tahun. Kita coba rawat inap lagi, tapi kita coba hari dirawatnya itu kita coba kita coba di sini umurnya itu kita inputkan bentuknya teks 15 tahun. Kemudian di sini kita inputkan Senin 14 Maret 2025. Sini kita input. Nah, di sini terdapat dia mengembalikan pesan umur harus angka karena pada kode kita sudah set umurnya itu integer, sehingga jika inputannya tidak sesuai maka dikembalikan umur harus angka. Ini merupakan implementasi dari exception handling. Oke, kita input di sini umurnya 17 tahun. Kemudian kita simpan. Di sini kita lihat lagi karena kita tadi inputkan rawat inap. Di sini kita coba lakukan update dulu untuk pasien rawat inap. Saya mau update ini. Datanya Andi, saya coba update. Nah, di sini saya mau tambahkan namanya itu Andi Vaughan. Nah, harusnya datanya itu berubah. Kita coba. Alamatnya tetap sama. Data pasien berhasil diupdate. Di sini tampilannya menjadi Andi Vaughan. Kita coba cek di database apakah berubah. Nah, di sini sudah masuk datanya Aisyah juga yang sebelumnya kita inputkan, dan ketika saya lakukan edit untuk Andi Vaughan di database juga namanya teredit. Coba kita lakukan hapus juga. Kita coba tambah dulu 1 Resti, dia perempuan, umurnya berapa ya? 37. Oh, alamatnya Palangga. Terus umurnya itu 37. Tetap rawat inap. Kita pilih harinya itu Jumat 10 Januari 2025. Simpan. Data berhasil disimpan. Di sini belum tertambah ya. Sini kita buka kembali. Nah, sini saya mau lakukan hapus untuk datanya Aisyah saja. Saya menghapus, saya tinggal klik hapus. Nah, di sini ada pesan yakin ingin menghapus pasien,
Saya pilih yes. Nah, tampil pesan data pasien berhasil dihapus. Di sini tampilannya sisa ID 1 dan ID 3. Harusnya di database juga nama Aisyah itu sudah terhapus dan nama Resti itu terinput. Nah, di sini Andi Vaughan dan Resti karena database sebelumnya yang Aisyah itu saya hapus. Oke, selanjutnya kita ke implementasian dengan pasien rawat jalan. Di sini saya inputkan nama pasiennya Ulfiani, jenis kelaminnya itu perempuan, kemudian alamatnya itu Maros, umurnya itu 20, kemudian saya pilih jenis perawatannya rawat jalan. Jadi kalau rawat jalan itu ada 2 inputan, ada hari dengan jam. Saya masukkan di sini hari Selasa 18 Mei 2025. Kemudian jadwal kontrolnya itu jam 10.00, kemudian saya simpan. Nah, di sini akan tampil data pasien berhasil disimpan. Kemudian kita lihat di pasien rawat jalan pada tampilan. Nah, di sini sudah ada inputan yang saya inputkan tadi sudah masuk. Bagaimana untuk database-nya? Apakah dia masuk? Kita coba cek di pasien jalan. Nah, di sini tampil di database data yang sudah saya inputkan sebelumnya. Itu Ulfiani, jenis kelamin perempuan, alamat Maros. Kita coba lakukan lagi inputan dengan jenis rawat jalan. Guntur, dia laki-laki, alamatnya Sinjai, dia umurnya 56, dia kita rawat jalan. Hari kontrolnya itu hari Kamis, tanggal 1 Juni 2025. Jamnya itu dia kontrol jam 8. Coba 8.00. Simpan. Nah, data berhasil disimpan. Terus dia juga muncul. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Guntur yang saya inputkan tadi, kita cek di database. Dia muncul atau tidak. Nah, dia juga muncul. Oke, selanjutnya saya mau lakukan update. Saya melakukan update dulu di datanya Guntur. Sini kita klik update. Saya mau ubah jadinya Guntur Ramadan. Oke, Sinjai kita ubah jadi Sinjai Utara saja. Oke. Nah, data pasien berhasil diupdate. Di sini tampilannya datanya sudah diupdate. Bagaimana di database-nya? Apakah terupdate? Harusnya terupdate. Nah, di sini jadi Guntur Ramadan. Alamatnya saya update jadi dari Sinjai menjadi Sinjai Utara. Kemudian saya mau lakukan tambah lagi, terus saya mau hapus. Salah, sini tambah pasien, namanya siapa ya? Rega, dia laki-laki, alamatnya Urip, umurnya 5 tahun saja, rawat jalan hari Sabtu Jumat, Kamis saja, Kamis 9 Maret 2025. Jamnya itu dia kontrol jam berapa? Jam 9 saja. Jam 9. Sini pasti ada datanya Rega. Di database juga data Rega harusnya masuk. Sini Rega. Tapi saya mau lakukan hapus data Rega ini di tampilan sehingga di database juga nantinya terhapus. Saya pilih, kemudian saya hapus. Sini dia kasih pesan apakah ini menghapus. Saya yes, oke. Di sini datanya Rega sudah hilang. Harusnya di database juga datanya Rega sudah hilang. Nah, di sini datanya Rega sudah hilang, sisa datanya Ulfiani dengan Guntur Ramadan. Oke, selanjutnya saya memilih keluar karena semua pengimplementasian, semua program sudah saya jalankan, maka saya keluar dan selesai.
Oke, cukup sekian pengimplementasian pada program saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.